Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya Pendeta Sriana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara semuanya yang telah mensubscribe renungan pagi yang kami sampaikan setiap pagi. Kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saudaraku semuanya. Tema renungan kita pagi hari ini adalah dasarnya kuasa doa dan pujian, yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34 saudara. Bapak yang dikasihi Tuhan, ditangkap, didera, dimasukkan penjara dengan kaki terpasung karena tuduhan yang mengada-ada tentu sangat menyedihkan dan menyakitkan. Itulah yang terjadi pada Paulus dan Silas saat memberitakan Injil di Filipi. Dianggap telah mematikan penghasilan dari para juru tenung dan para tuannya. Paulus dan Silas ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan kaki terpasung karena dianggap sebagai penyebab kekacauan. Bapak yang dikasihi Tuhan, apakah menghadapi hal itu Paulus dan Silas menggerutu, marah, mutung dan mundur dari pelayanan? Tidak saudara. Paulus dan Silas tidak mundur hanya karena sakit, hanya karena dipenjara. Sebaliknya Paulus dan Silas justru menaikkan doa dan pujian kepada Allah. Mereka mengagungkan kebesaran Allah, memuliakan walau mereka ada dalam sel penjara, tubuhnya penuh dengan luka dan kakinya terpasung saudara. Mereka tidak kecewa dengan Allah, tetapi mereka terus mendekat dan mendekat. Mengarahkan hati dan pikirannya kepada Allah di dalam doa dan pujian. Sekalipun tidak ada suara drum, sekalipun tidak ada suara gitar, sekalipun tidak ada suara keyboard, sekalipun tidak ada suara gendang, sekalipun tidak ada suara seruling, mereka terus memuji dengan segenap hati dan jiwanya. Oleh karena doa dan pujian yang mereka panjatkan di malam itu saudaraku, di dalam penjara terjadi kuasa Allah yang hebat, yang luar biasa, dahsyat saudara. Nah, apa yang terjadi di dalam penjara ketika Paulus dan Silas berdoa dan memuji Allah dengan segenap hati dan jiwanya? Yang pertama saudaraku, damai sejahtera menguasai hati dan pikiran mereka. Malam itu menjadi malam yang istimewa, malam yang berbeda dengan malam sebelum dan sesudahnya, di mana ada kuasa Allah, kuasa Roh Kudus yang menenteramkan, menenangkan, menghibur, menguatkan Paulus dan Silas, juga para tahanan lain. Kuasa mujizatnya telah membuka pintu-pintu penjara, melepaskan belenggu-belenggu di kaki para tahanan. Tetapi saudaraku yang menarik, mereka tidak ada yang lari, mereka tidak ada yang kabur, mereka tetap tinggal dalam penjara bersama-sama dengan Paulus dan Silas. Suatu keadaan yang belum pernah terjadi, tetapi berkat doa dan pujian yang Paulus dan Silas naikkan, mereka semua merasakan lawatan damai sejahtera Allah saudara. Apapun masalahmu saudara, apapun kesulitanmu, apapun pergumulan, jangan pernah lari dari Tuhan. Panjatkanlah doamu, pujikanlah pujian bagi Allah dengan segenap hati dan jiwamu. Maka Allah sumber penghiburan, Allah sumber pengharapan, Allah sumber kekuatan, akan memberikan keteguhan hati, akan memberikan penghiburan kepada saudara, membuat hatimu damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua saudaraku yang Tuhan, pintu penjara dan belenggu terbuka. Ini keadaan yang luar biasa. Mujizat Allah terjadi dalam kuasa doa dan pujian. Saat Paulus berdoa dan memuji Tuhan, maka terjadi gempa bumi yang hebat, yang sanggup membuka pintu-pintu penjara saudaraku, yang sanggup melepaskan belenggu-belenggu para tahanan. Memperhatikan hal tersebut saudaraku yang kasih Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Seberat apapun beban yang menindihmu, sebesar apa persoalan yang kau hadapi, yang bagi kita mustahil, seperti pintu-pintu yang terkunci rapat, belenggu-belenggu yang kokoh terkunci,
Tetapi dalam kuasa doa dan pujian, semua lepas dalam sekejap, saudaraku. Demikian setiap persoalan kita, setiap masalah kita, setiap beban kita, setiap kesulitan yang menindih kita. Terus berdoa dan terus berdoa, terus berserah bersandar dan memuji Allah. Rasakan kuasanya, rasakan kuasa mujizatnya. Kuasa Tuhan pasti terjadi. Mujizat Tuhan akan dinyatakan sebesar apapun. Tuhan sanggup melepaskan, Tuhan sanggup membebaskan setiap beban hidupmu dalam kuasa doa dan pujian yang kau panjatkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terjadi penuhan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Ketika perwira itu melihat pintu-pintu terbuka, belenggu-belenggu terlepaskan, saudaraku, menjadi sangat ketakutan dan mau bunuh diri, tetapi dicegah oleh Paulus dan Silas. Mujizat yang luar biasa yang ia lihat, yang ia perhatikan tersebut menyebabkan perwira penjaga penjara tersebut, saudaraku, percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya dan minta diri dibaptis. Bapak yang kasih Tuhan, mungkin apa yang terjadi pada Paulus dan Silas juga terjadi pada Bapak Ibu Saudara semuanya. Sudah jadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang saleh hidupnya, bahkan terlibat berbagai pelayanan, terlebih banyak dana yang telah kita keluarkan, tetapi balasan, tetapi tanggapan yang Bapak Ibu terima mungkin tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu harapkan. Tak dianggap, dicuekin, tak dihargai, tentu semua itu menyakitkan. Tetapi ketika hal itu terjadi, jangan pernah kendur dalam melayani Tuhan. Jangan menggerutu, jangan marah, jangan mutung, jangan mundur. Percayalah, Tuhan melihat semuanya itu. Tuhan menghargai semuanya itu. Tetapi percayalah bahwa rencana Tuhan tentu lebih hebat, tentu lebih dahsyat dari apa yang kita pikir dan kita harapkan. 3 hal akibat doa dan pujian yang dipanjatkan oleh Paulus dan Silas. Yang pertama, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan ketenteraman, mendatangkan ketenangan jiwa di tengah-tengah penderitaan. Yang kedua, mengakibatkan pintu dan belenggu tahanan terbuka semuanya. Yang ketiga, penuhan jiwa bagi kerajaan Allah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Terus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tanpa sabun. Senantiasa bersuka cita dan bersyukur selalu. Tuhan memberkati. Amin.